Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang solusi sistem persamaan diferensial dengan menggunakan metode matriks. Ya, teorinya silakan dilihat di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan fokus pada pengerjaan dua soal ya dengan menggunakan metode matriks dan matriks tersebut berukuran 3x3. Baik, ini dia soal yang pertama. Diketahui X1 aksen adalah 3X1 ditambah X2 dikurang X3. X2 aksen sama dengan X1 ditambah 3X2 dikurang X3. Dan X3 aksen sama dengan 3X1 ditambah 3X2 dikurang X3. Tentukan solusinya. Baik, kita selesaikan dengan metode matriks. Jadi langkah yang pertama adalah kita nyatakan ya soal tersebut dalam bentuk matriks. Jadi kita punya X aksen ya, ini ditulis tebal karena dia vektor. Itu sama dengan matriks koefisien A-nya yaitu ya kita catat saja koefisien di depan variabelnya ini ya. Berarti kita punya 3, 1, min 1, 1, 3, min 1, 3, 3, min 1. Kemudian semuanya itu dikalikan X. Ya, X tebal juga ya karena vektor ya. Dengan X adalah X1, X2, X3. Nah, kita asumsikan sebuah solusi dengan bentuk X sama dengan alfa E berpangkat lambda T, yaitu X1 sama dengan alfa 1 E berpangkat lambda T, X2 sama dengan alfa 2 dikalikan E berpangkat lambda T, dan X3 sama dengan alfa 3 dikalikan E berpangkat lambda T. Lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik dari matriks koefisien A tersebut. Ingat, A adalah 3, 1, min 1, 1, 3, min 1, 3, 3, min 1. Kemudian, persamaan karakteristiknya adalah determinan dari A dikurang lambda I. Ingat, I adalah matriks identitas. Ya, berarti kita punya 3 dikurang lambda, 1, min 1, 1, 3 dikurang lambda, min 1, 3, 3, min 1 dikurang lambda. Ini semua sama dengan 0. Nah, karena ini matriks 3x3, boleh kita gunakan aturan Sarus untuk mencari solusinya ya. Oke, masih ingat ya aturan Sarus? Ya, kita catat ulang dua kolom pertama ini, kemudian diagonal yang utama ini ya, kita sebut saja, itu kita kalikan semuanya, kemudian kita tambahkan seperti itu, dikurang diagonal samping ini. Oke. Nah, nanti kita akan peroleh ya persamaan karakteristiknya itu dalam bentuk ya lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Silakan teman-teman verifikasi ya. Nah, kemudian ya untuk mencari solusi persamaan ini, maka kita faktorkan ya. Nah, di sini kandidatnya ada plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Ya, mereka adalah faktor dari min 4. Oke, kita cek dari yang pertama. Apakah lambda sama dengan 1 itu adalah akar? Ya, kita substitusikan saja, maka kita dapat 1 pangkat 3 dikurang 5
dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 dikurang 4. Dan memang ternyata ini hasilnya 0. Berarti lambda sama dengan 1 merupakan akar. Nah, untuk mencari akar-akar yang lainnya, kita gunakan cara Horner. Teman-teman ingat ya, pada saat di bangku SMA, teman-teman sudah belajar cara memfaktorkan ini ya pada pokok bahasan teorema sisa ya. Baik, jadi kita tulis di sini koefisien-koefisiennya ya. Berarti kita punya 1 min 5, 8 min 4. Kemudian kita tahu bahwa 1 merupakan akar. Maka ini 1 kita letakkan di sini, kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1 kita letakkan di sini. Kemudian min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4. Kemudian min 4 dikalikan 1 hasilnya adalah min 4. 8 ditambah min 4 sama dengan 4. 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Kemudian ini ditambahkan hasilnya 0. Ya, sisanya 0. Ya, sehingga ini bisa kita nyatakan ya. Lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4 sama dengan 0 ya, menjadi ya perkalian dari lambda dikurang 1 dikalikan ini adalah 1 lambda kuadrat ya, karena tadi kan semula pangkat 3, sekarang ini koefisien-koefisien dari yang ini pangkat 2, yang ini lambda saja, kemudian yang ini konstantanya. Oke, saya ulangi, berarti hasilnya adalah dalam kurung lambda min 1 dikalikan lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk ini ya, lambda min 1, kemudian yang ini lambda min 2 kalikan lambda min 2 ya, sama dengan 0. Oke, sehingga kita punya 3 akar karakteristik di sini. Yang pertama, lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 2. Nah, kita perhatikan bahwa 1 adalah nilai karakteristik A ya, matriks A yang berbeda. Sementara itu, 2 adalah nilai karakteristik yang berulang. Dalam hal ini berulang 2 kali. Nah, sekarang kita gunakan lagi persamaan A kalikan alfa sama dengan lambda kalikan alfa. Oke, nah untuk lambda sama dengan 1, dan kita tahu bahwa alfa itu sama dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3, maka persamaan ini menjadi, ya kita substitusikan saja A di atas tadi, yaitu matriks 3 kali 3 dengan komponen 3, 1, min 1, 1, 3, min 1, 3, 3, min 1. Kalikan alfa, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sama dengan lambdanya kita substitusikan 1, kemudian dikalikan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, ruas kiri ya, kita kalikan ya. Ingat ini perkalian matriks, sehingga kita punya 3 alfa 1 plus alfa 2 dikurang alfa 3. Kemudian yang ini kita punya alfa 1 ditambah 3 alfa 2 dikurang alfa 3. Kemudian yang bawahnya kita punya 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 dikurang alfa 3. Sama dengan ruas kanannya alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, kita samakan yang seletak. Maka baris pertama ini menjadi 2 alfa 1 ditambah alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Kemudian baris yang kedua, alfa 1 ditambah 2 alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Kemudian baris yang ketiga, 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 dikurang 2 alfa 3 sama dengan 0. Nah, kita cari solusinya. Ya, boleh pakai eliminasi dan substitusi. Oke, sekarang persamaan 1 dan 2 dulu ya. Persamaan 2 kita kalikan 2, ya kita mau mengeliminasi alfa 1. Maka hasilnya adalah
Ya, kita punya 2 alfa 1 ditambah alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Kemudian bawahnya persamaan kedua ini dikalikan 2 menjadi 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 dikurang 2 alfa 3 sama dengan 0. Maka kita punya ya min 3 alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan 0 atau 3 alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Oke, kita juga boleh ya mengeliminasi 1 dan 3. Ya. Ternyata kita dapatkan ekspresi yang sama, yaitu 3 alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Ya, jadi untuk solusinya ini boleh kita ambil, sebut saja misalkan alfa 2-nya itu sama dengan 1, maka alfa 3-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke salah satu dari persamaan yang di atas ini, maka kita dapatkan alfa 1-nya sama dengan 1. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah boleh kami mengambil alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 yang lain? Jawabannya adalah boleh, selagi mereka memenuhi ketiga persamaan ini. Oke? Nah, karena kita sudah dapat alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, maka vektor karakteristik yang berhubungan dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah alfa 1 sama dengan 1, 1, 3. Sehingga solusinya atau X-nya itu adalah 1, 1, 3 dikalikan E berpangkat T, yaitu E berpangkat T, E berpangkat T, kemudian 3 E berpangkat T. Ya, itu merupakan solusi dari X aksen sama dengan matriks 3, 1, min 1, 1, 3, min 1, 3, 3, min 1 kalikan X. Oke, baik, kita sudah menyelesaikan atau menemukan satu solusi ya dari akar karakteristiknya. Nah, kita masih perlu mencari dua solusi yang lain. Nah, kita tahu ya bahwa alfa 2 sama dengan alfa 3 itu sama dengan 2. Nah, maka kita gunakan lagi persamaan A dikalikan alfa sama dengan lambda dikalikan alfa. Ya, maka ini menjadi, ya kita letakkan A adalah 3, 1, min 1, 1, 3, min 1, 3, 3, min 1. Alfanya kita ganti alfa 1, alfa 2, alfa 3. Kali ini ya sama dengan lambdanya itu kita substitusi sama dengan 2. Berarti kita punya 2 dikalikan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Baik, ini cepat saja ya. Jadi ruas kiri kita kalikan sesuai dengan kaidah perkalian matriks. Kemudian kita samakan dengan yang kanan. Silakan cek, maka nanti hasilnya adalah alfa 1 ditambah alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Kemudian baris yang kedua menjadi alfa 1 ditambah alfa 2 dikurang alfa 3 sama dengan 0. Baris yang ketiga, 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 dikurang 3 alfa 3 sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ternyata ketiga ini adalah sama. Jadi kita punya 3 variabel yang tidak diketahui, dan ternyata hanya ada satu persamaan. Ya, jadi dari sini kita akan peroleh dua vektor eigen yang berbeda. Nah, kita ambil kalau alfanya ya, alfa 1 sama dengan 1, ya. Kemudian kita ambil alfa 2 sama dengan min 1, maka kita peroleh alfa 3 sama dengan 0. Dan ya, kita ambil satu lagi, alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 0, alfa 3 sama dengan 1 ya. Nah, jadi dari satu nilai karakteristik kita bisa peroleh dua vektor karakteristik atau vektor eigen. Ya, sehingga kita punya alfa 2 sama dengan 1 min 1 0 dan alfa 3 sama dengan 1 0 1. Mereka adalah vektor-vektor yang bebas linier. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan solusi
ya. Solusi yang pertama, alfa 2E berpangkat 2T. Ingat ya, lambdanya adalah 2 di sini. Dan alfa 3E berpangkat 2T, ya. Yaitu 1 min 1, 0 dikalikan E berpangkat 2T dan 101, ya, dikalikan E berpangkat 2T. Atau ini kita kalikan, hasilnya adalah E berpangkat 2T min E berpangkat 2T dan 0. Dan solusi yang satu lagi adalah E berpangkat 2T, 0 dan E berpangkat 2T. Sehingga solusi umum dari soal kita ini, kita ingat tadi kita sudah punya solusi yang pertama, kemudian baru saja kita temukan solusi yang kedua dan ketiga seperti itu. Ya, maka solusi umumnya adalah X sama dengan C1 dikalikan yang pertama tadi ya, E berpangkat T, E berpangkat T, 3E berpangkat T. Plus C2 ya, kalikan E berpangkat 2T min E berpangkat 2T dan 0 ditambah C3 kalikan E berpangkat 2T, 0 dan 2T. Atau ya, kita bisa memisahkan atau menyatakannya dalam X1, X2 dan X3 sebagai berikut. Kita punya X1 sama dengan C1 E berpangkat T ditambah C2 plus C3 dalam kurung kalikan E berpangkat 2T. Kemudian kita punya X2 sama dengan C1 E berpangkat T dikurang C2 E berpangkat 2T. Dan terakhir X3 sama dengan 3C1 E berpangkat T ditambah C3 E berpangkat 2T. Nah baik, sekarang kita masuki contoh yang kedua. Diketahui X1 aksen adalah 4X1 ditambah 3X2 ditambah X3. Kemudian X2 aksen yaitu min 4X1 dikurang 4X2 dikurang 2X3. Kemudian X3 aksen yaitu 8X1 ditambah 12X2 ditambah 6X3. Pertanyaannya adalah tentukan solusinya. Nah baik ya, jadi seperti biasa kita nyatakan ini dalam bentuk matriks ya. Oke, jadi kita punya ya X aksen sama dengan koefisien-koefisiennya tentunya 4, 3, 1, min 4, min 4, min 2, 8, 12, 6. Oke, kemudian dikalikan X. Gitu ya. Di mana ya X-nya itu adalah X1, X2 dan X3. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita asumsikan dulu ya bahwa kita punya sebuah solusi dengan bentuk X sama dengan alfa kalikan E berpangkat lambda T ya. Karena kita punya 3 di sini ya, maka kita punya X1 sama dengan alfa 1 E berpangkat lambda T, X2 sama dengan alfa 2 ya, E berpangkat lambda T, dan X3 sama dengan alfa 3 E berpangkat lambda T ya. Sama keterangannya bahwa kita punya lambda itu adalah solusi ya, solusi dari persamaan karakteristik ya dari matriks koefisien kita. Dalam hal ini matriks A kita tadi ya, yang ini ya kita sebut matriks A. Nah, persamaan karakteristiknya seperti biasa kita punya ya determinan dari matriks A dikurang
lambda I. Ya, seperti yang tadi caranya ya. Jadi matriks A dikurang lambda dikalikan matriks identitas ya. Saya langsung sebutkan saja hasilnya di sini, yaitu 4 dikurang lambda 3, 1. Kemudian kita punya min 4 kurang lambda di sini min 2. Kemudian ada 8, 12 dan 6 dikurang lambda. Ya, ini semua determinannya ya sama dengan 0. Nah, sama ya dengan menggunakan aturan Sarus lagi ya. Jadi dalam bentuk polinomial nanti silakan di cek and recheck sendiri ya. Ya, bentuk sederhananya itu kita punya lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat ditambah 12 lambda dikurang 8 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita punya kandidat ya. Akar-akarnya ya. Ya, yaitu ya kita fokus pada min 8 di sini ya. Nggak lain adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Nah, sekarang coba kita cek ya, apakah 1 itu merupakan akar? Ini masih tanda tanya. Nah, kalau kita substitusikan ya, 1 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 8. Tentunya hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti dia bukan. Ya. Apakah min 1 adalah akar? Ya, kita cek lagi. Min 1 dikurang 6 dikurang 12 dikurang 8. Tidak sama dengan 0. Nah, sekarang apakah 2 itu adalah akar? Ya, coba kita cek. 2 pangkat 3 dikurang 6 kalikan 2 kuadrat ditambah 12 kali 2 dikurang 8. Ya. Itu adalah 8 dikurang 24 ditambah 24 dikurang 8, betul dia sama dengan 0 ya, berarti dia 2 adalah akar. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari akar-akar yang lainnya, berarti sama caranya seperti yang tadi ya, kita gunakan cara Horner ya, berarti kita tulis ya koefisien-koefisien di sini yaitu 1 min 6 12 min 8 ya, kita tulis ya 1 min 6 12 min 8 ya. Kemudian karena 2 adalah akar kita tulis di sini 2. Oke. Kemudian ini 1 ya, ini kita letakkan langsung aja 1 gitu ya. Oke, kemudian ini kita kalikan ya, hasilnya letakkan di sini ya. Kemudian ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan hasilnya adalah min 4 ya, kita kalikan lagi hasilnya min 8, ini kita jumlahkan lagi hasilnya 4 kalikan 2 hasilnya adalah 8 ya, sehingga ini kalau ditambahkan betul hasilnya adalah 0. Ini adalah sisanya ya, sehingga ya lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat ditambah 12 lambda dikurang 8 sama dengan 0, itu boleh kita tulis dalam bentuk faktor yaitu lambda dikurang 2. Nah, kemudian yang ini ya, itu kita tulis sebagai lambda kuadrat dikurang 4 dikali lambda ditambah 4 ya, sama dengan 0 ya. Nah, sehingga yang ini adalah persamaan kuadrat, mudah bagi kita untuk memfaktorkannya, yaitu lambda min 2 kalikan lambda min 2 ya. Berarti kita punya di sini lambda min 2, kemudian ini lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya 3 akar. Ya, kita punya lambda satunya sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan 2, dan lambda 3-nya sama dengan 2 juga. Ya. Nah, jadi kita tulis ya, perhatikan bahwa ya ternyata lambda sama dengan 2 itu ya masuk ke dalam jenis ya nilai karakteristik yang
berulang. Ya, bukan main, dia berulangnya 3 kali. Oke. Nah, kemudian untuk mencari ya vektor karakteristiknya ya, tentunya lagi-lagi kita gunakan ya A kalikan alfa sama dengan lambda kalikan alfa ya. Oke. Nah, jadi untuk lambda sama dengan 2 ya, dan juga alfanya di sini adalah alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya, maka ya persamaan bintang ini menjadi, nah kita tulis A-nya yaitu matriks koefisien kita ini ya. Oke. Ya, kita fotokopi saja di bawah ini. Nah, kita punya A-nya seperti itu, kemudian alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya, sama dengan, nah kali ini kita gunakan lambdanya 2, kita letakkan di sini ya, kalikan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Oke. Nah, kemudian perkalian matriks biasa ya, kemudian langsung saja kita operasikan juga dengan sebelah kanannya, maka kita akan peroleh ya, tinggal apa nih, 2 alfa 1 ya, ditambah 3 alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan 0 ya, karena 2 alfa 1 sebelah kanan ini sudah pindah ke kiri gitu ya. Kemudian kita punya min 4 alfa 1 dikurang 6 alfa 2 dikurang 2 alfa 3 sama dengan 0. Kemudian kita punya 8 alfa 1 ditambah 12 alfa 2 ditambah 4 alfa 3 sama dengan 0. Dan ternyata kalau kita lihat ketiganya ini ekivalen, ya enggak? Coba kalau kita lihat persamaan 1, 2 dan 3 itu dia sebenarnya sama ya. Oke, jadi kita tulis di sini ketiganya itu sama ya, atau boleh kata lainnya ekivalen. Ya. Jadi kita ambil salah satu saja. Yang atas saja. 2 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini ya, kita lihat ada 3 variabel ya yang tidak diketahui dan cuma ada satu persamaan. Maka kita bisa mendapatkan 2 vektor karakteristik yang bebas linear ya. Baik, saya beri keterangannya di sini. Jadi kan kita punya 3 variabel nih ya, yang tidak diketahui. Oke. Nah, sementara itu kita hanya ada satu persamaan. Oke. Maka ya akan ada 2 vektor karakteristik yang bebas linear. Nah, coba untuk yang pertama sebut saja. Kita ambil alfa 1-nya 1 ya. Alfa 2-nya 0. Maka kita dapat alfa 3-nya itu adalah min 2. Ya enggak? Dan satu lagi, ya, coba kalau kita ambil alfa 1-nya 0, alfa 2-nya 1, maka alfa 3-nya adalah min 3. Ya. Nah, sebagai catatan, ini pengambilan alfa 1, alfa 2 dan alfa 3-nya itu terserah kita, ya, asalkan dia masih memenuhi persamaan bintang kita ini ya, dan jangan semuanya 0 gitu ya. Jadi kita ingin mencari solusi non trivial ya, jadi jangan semuanya 0, dan kita juga dapat bahwa memang ini solusinya tidak tunggal. Oke. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini alfa 1 kita ya, vektor karakteristiknya di sini adalah 1 0 min 2, dan alfa 2-nya adalah 0 1 min 3. Nah, gitu ya. Baik, jadi solusinya ya alfa 1 kalikan E berpangkat 2T dan alfa 2 E berpangkat 2T ya, yaitu ya kita sebut saja atau kita tulis saja di sini. Solusinya adalah ini ya. Nah, makanya kita tulis saja alfa 1-nya adalah 1
0 min 2 kalikan E berpangkat 2T, ya. Dan alfa 2-nya, ya yang ini, 0, 1 min 3 kalikan E berpangkat 2T juga. Atau boleh ini kita kali-kalikan setiap komponen vektor ini menjadi 1 kali E berpangkat 2T, hasilnya seperti ini. Kemudian ini 0, ini adalah min 2 E berpangkat 2T. Gitu ya. Dan yang satu lagi, tentunya ini 0, kemudian E berpangkat 2T, kemudian min 3 E berpangkat 2T. Oke. Nah, jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan dua solusi yang bebas linear. Oke. Nah, kita tahu bahwa solusi yang ingin kita dapatkan itu ada 3, ya. Ya enggak? Jadi tinggal satu lagi. Nah, sekarang untuk mendapatkan solusi yang ketiga, ya. Ingat pekan lalu, ya. Kita punya alfa T ditambah beta kalikan E berpangkat lambda T, ya. Lambdanya kita ganti dengan angka 2, ya. Dimana dalam hal ini alfanya itu harus memenuhi A dikurang lambda, yaitu 2, I dikalikan alfa sama dengan 0, dan betanya memenuhi A dikurang 2I kalikan B sama dengan alfa. Nah, sekarang kita kan tadi sudah punya 2 alfa, ya. Dalam hal ini, alfa yang di sini itu gunakan alfa 1 atau alfa 2. Nah, baik, bagi yang masih ingat, ya, pekan lalu kita sudah membahas bahwa alfa yang kita pakai di sini itu tentunya kombinasi linear dari alfa 1 dan alfa 2, ya. Jadi gunakan nilai alfa itu adalah K1 alfa 1 plus K2 alfa 2, ya, untuk mendapatkan solusi non trivial, ya, dari beta kita tadi, ya. Oleh karena itu, ya, kita tinggal substitusikan saja. Kita sudah punya nilai alfa 1, kita sudah punya nilai alfa 2, sehingga alfa kita adalah K1 alfa 1 plus K2 alfa 2, gak lain adalah, ya, teman-teman substitusikan saja alfa 1 dan alfa 2-nya. Nanti kita dapat K1 K2 min 2 K1 min 3 K2, ya. Silakan diverifikasi, ya. Dan sebagai betanya, ya, adalah beta 1, beta 2 dan beta 3. Gitu. Oke, nah kemudian, ya, tinggal kita substitusikan saja ke atas ini, ya. Jadi tinggal kita substitusikan, ya. Oke. Nah, silakan nanti diverifikasi, ya, kita substitusikan, ya. Maka kita akan mendapatkan 2 3 1 min 4 min 6 min 2 8 12 4, ya. Kalikan beta 1 beta 2 beta 3, ya, sama dengan ruas kanannya alfanya tadi, yaitu K1 K2 min 2 K1 dikurang 3 K2. Oke, perkalian matriks, ya, ruas kiri, ya. Kita akan dapatkan 2 beta 1 ditambah 3 beta 2 ditambah beta 3, ya, sama dengan ruas kanannya K1. Kemudian baris yang kedua, min 4 beta 1 dikurang 6 beta 2 dikurang 2 beta 3, ya, ruas kanannya K2. Baris ketiga, 8 beta 1 ditambah 12 beta 2
ditambah 4 beta 3. Ya, sama dengan min 2 K1 dikurang 3 K2. Nah, sekarang coba teman-teman lihat ya, ini ada persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 di sini. Ternyata kita bisa mencari hubungan mereka. Ya. Kita lihat di sini. Ini ada 2, di sini ada min 4. Ada 3, ada min 6. Ada 1, ada min 2. Sehingga kita bisa cari hubungan antara persamaan 1 dan 2 ini ya. Ternyata K2 itu nggak lain adalah ya min 2 kalinya K1. Ya enggak? Oke. Nah, jadi kita bisa cari ya. Andai kata K1 itu kita ambil 1, maka K2 adalah min 2. Nah, gitu ya. Bisa ya melihat padanannya ya. Oke, maka kita dapatkan ya alfa itu adalah ya, kita substitusikan saja ya. Alfa itu apa? Ini alfa ya. Kelihatan ya? Ini alfa ya. Nanti kita masukkan tadi apa? K1-nya 1, K2-nya min 2 ya. Sehingga yang bawah ini hasilnya adalah min 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 4 ya. Sehingga alfanya adalah 1, min 2, dan 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sehingga ini semua akan menjadi 2 beta 1 ya. Sebentar ya, ini saya mungkin beri bintang 3 saja ya. Ini menjadi ya 2 beta 1 ditambah 3 beta 2 ditambah beta 3 ya, sama dengan 1. Kemudian min 4 beta 1 dikurang 6 beta 2 dikurang 2 beta 3 ya, sama dengan min 2, dan 8 beta 1 ditambah 12 beta 2 ditambah 4 beta 3 sama dengan 4. Oke. Nah, ternyata kalau teman-teman perhatikan, ketiga-tiganya ini gak lain adalah sama ya. Ya enggak? Bisa lihat ya. Jadi 1, 2, 3 ini sama sebenarnya. Ya, mereka sama ya. Nah, jadi kita ambil salah satu saja. Ya, kita ambil yang paling atas. 2 beta 1 ditambah 3 beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 ya. Sehingga kita ambil satu saja solusi non trivialnya ya. Ambil solusi non trivialnya, sebut saja nggak apa-apa nih. Beta 1-nya kita ambil 0, nggak apa-apa, yang gampang aja. Beta 2-nya kita ambil 0 juga. Maka beta 3-nya adalah 1, seperti itu. Ya enggak? Oleh karena itu, ya, kita temukan betanya sudah dapat 0, 0, 1. Oke. Sehingga ya, alfa T ditambah beta kita tadi kalikan E berpangkat lambda T-nya adalah, ya kita substitusikan saja. Alfa tadi nilainya adalah 1 min 2, 4. Kemudian kalikan T di sini. Ditambah beta itu adalah 0, 0, 1. Ya. Kemudian dikalikan E berpangkat lambdanya itu 2 ya. Berarti seperti itu. Ya. Oke, itu adalah solusi yang ketiga ya, alfa 3 kita. Sehingga untuk solusi umumnya kita susun saja. Ya. Oke, jadi kita punya X sama dengan C1 kalikan ya E berpangkat 2T 0 min 2 E berpangkat 2T itu yang tadi. Ya, coba kita lihat lagi. Yang ini ya, yang ini ya, C1 kalikan ini plus C2 kalikan ini gitu ya.
Oke. C2 kalikan 0 E berpangkat 2T, kemudian min 3 E berpangkat 2T. Nah, ditambah C3 yang baru saja kita dapatkan ini ya. Kalikan ini adalah T kalikan E berpangkat 2T ya enggak? Kemudian yang ini min 2T E berpangkat 2T. Kemudian yang ini 4T tambah 1 ya, kalikan E berpangkat 2T. Seperti itu. Oke, itu dia solusi umumnya. Atau boleh juga kita rincikan X1-nya, itu berarti yang atas gitu ya, yaitu C1 kalikan E berpangkat 2T ditambah C3 kalikan T, kemudian E berpangkat 2T. Kemudian X2-nya C2 E berpangkat 2T min 2 C3 T E berpangkat 2T, dan X3-nya adalah min 2 C1 E berpangkat 2T dikurang 3 C2 E berpangkat 2T plus C3 kalikan 4T plus 1 kalikan E berpangkat 2T. Nah, itu dia solusi untuk soal kita yang kedua ini.